Setiap kejadian aneh, kejanggalan, sesuatu yang mistis itu dia ada di shift 3 bang. Gue masih penasaran itu tuh apa, nyender posisi begini, nyender di dinding. Pas dia berdiri tegak, yang gue lihat itu pocong bang. Ada juga sosok kakek-kakek yang abang lihat ya. Dia cuma bilang ada yang mau dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan berjumpa lagi bersama gue John Arya. Dan di depan gue ini sekarang udah ada Bang Harto, seorang narasumber yang bakal menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah dialaminya pada saat dia bekerja di salah satu pabrik di daerah Cikarang. Bang Harto, apa kabar Bang Harto? Alhamdulillah. Sehat Bang Harto ya? Sehat. Bang Harto, ini kejadiannya kapan dan Bang Harto ini ngalamin kejadian apa? Kejadiannya di tahun 2003-2004 di sebuah pabrik elektronik di wilayah Cikarang. Nggak cuma ngalamin kejadian-kejadian aneh aja, mistis-mistis aneh nggak cuma itu bang, tapi ada juga kejadian kecelakaan kerja yang sering nimpa teman-teman gua yang kerja di situ. Wah, ini bukan cuma teror horor dan mistis, tapi juga ada kejadian kecelakaan kerja nih. Benar bang? Korbannya teman-teman abang? Ya teman-teman juga sih di berbagai section. Wah, ini gue penasaran nih, mau denger kisah lengkapnya dari Bang Harto nih. Dan gue yakin juga teman-teman di rumah udah penasaran mau denger kisah lengkapnya seperti apa. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Gua akan menceritakan perjalanan silam gua di suatu perusahaan dulu tempat gua kerja di daerah Cikarang. Awal mulanya gua masuk ke situ itu karena ada informasi dari teman bahwa di situ ada lowongan kerja. Akhirnya gua mau dong, karena gua juga butuh kerja. Dibawalah surat lamaran kerja gua sama teman gua itu. Begitu sekitar 1 mingguan, gue dapat panggilan dari perusahaan itu untuk ikut tes. Ya gue senang dong, karena gue juga kan butuh kerjaan itu buat keluarga gue. Besoknya gue berangkatlah ke perusahaan itu. Dari sekian banyak orang, puluhan orang, mungkin sekitar 20-30 orang yang ikut tes, yang keterima cuma 7 orang, termasuk gue salah satunya. Setelah itu diinformasikan nanti 2 hari lagi datang kemari untuk langsung training. Setelah 2 hari kita datang training, 7 orang itu termasuk gua yang diterima, dikumpulkanlah dalam satu ruangan untuk mengikuti pemberitahuan dari manajemen yang ada di ruangan itu. 2-3 jam kita di ruangan itu, kita diajak keliling sama yang tadi kasih kita itu pembelajaran tuh, kayak interview gitu. Kita keluar, kita pengenalan di lapangan. Nah, gue belum ngerasain apa-apa dong, karena kan gue baru nih. Namanya baru masih pengenalan. Dari awal itu dari production 1 itu, nama tempatnya itu. Di situ 2 section, produksi dan 1 itu screen. Screen pun terbagi beberapa bagian. Cutting, screen, ada 2. Setelah ke situ, sekitar lebih kurang 15 menit, kita ke bagian produksinya. Di produksi itu berbagai mesin, 7 mesin semua ada di situ. Dari mulai mesin loader, buat barang baku, pembuatan produksi itu. Terus ke mesin berikutnya, ke pattern. Dari pattern itu ke mesin kimia, yang panjangnya kurang lebih 20 meter. Mesin kimia pun terbagi 3. Mesin kimia pertama itu etching. Mesin keduanya itu removing, 3-nya itu brushing. Oke, kita pengenalan di situ. Nah, mesin yang kimia yang pertama itu yang agak bahaya bang, karena di samping uapnya juga cairan-cairan kimianya itu. Kita adanya di luar, nggak di dalam. Operatornya ada di dalam. Ke mesin berikutnya solder resist, marking A, marking B. Ke section berikutnya, production 2, drill, press, BBT, flux, sama brushing juga. Setelah kita berkeliling ke situ,
Di training kita itu selamanya itu 1 minggu bang. Kita di training 1 minggu, hanya pengenalan itu aja. Setelah 1 minggu kita di training, barulah kita ada pembagian penempatan untuk posisi masing-masing. Dan saya masuk di production 1. Hanya ya baru sebagai helper lah. Sebagai helper, membantu yang di sini, membantu yang di sana. Itu saya masih di non shift ya, shift 1 terus. Nah di perusahaan itu tuh terbagi 3 shift bang. Shift 1 jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Shift 2 jam 4 sore sampai jam 12 malam. Shift 3 jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Karena saya baru, terus dipekerjakan juga sebagai helper, pembantu operator-operator, saya di non shift kan. Kurang lebih saya 3 minggu saya non shift. Hanya helper, saya non shift terus tuh, pagi terus masuk pagi. Ketika sudah 3 minggu, saya dipindahkan ke mesin pertama yang saya bilang tadi, loader. Awal mulanya saya megang mesin itu, kurang lebih 1 bulan lah saya megang itu. Itu belum ada keanehan-keanehan bang yang terjadi di sekitaran saya, belum sama sekali. Masih gua pikir nyantai dong, nggak ada yang bikin gua ngedon. Wah enak juga nih di sini. Ketika gue mau dipindahkan ke mesin yang banyak kejanggalan, keanehan, kan gue belum tahu tuh mesin seperti itu kan. Loh, gue tanya dong sama atasan gue, emang yang operatornya kemana pak? Reset sudah 4 hari. Makanya kamu dipindahkan kemari, nanti di training sama leader kamu, kata supervisor. Oh iya pak. Begitu gue masuk ke mesin itu, mantan operator mesin itu datang. Dia mungkin pamitan dah sama teman-teman yang lain. Dia nanya ke gue nih bang, yang megang mesin ini siapa sekarang? Gue bilang kan, ya gue bang. Oh lu bang, iya. Lah abang bukannya dulu di sini? Ya bang, gue keluar kata. Loh, keluar kenapa? Gue pikir keluar tuh mungkin dia dapat lagi ya, lompatan baru tuh, pekerjaan baru mungkin. Dan ternyata enggak bang. Dia bilang gue nggak kuat di sini. Nah, bukan bertanya-tanya nih, maksud nggak kuatnya ini kenapa bang? Kalau gue ceritain, lu mungkin nggak bakal percaya. Nah, terus gimana? Nanti lu bakal ngalamin apa yang gue alamin di area mesin ini. Gue langsung spontan dong, hati gue deg-deg. Ini ada apa di mesin ini? Sampai beberapa operatornya pun nggak bertahan lama bang. Nggak ada yang bertahan lama. Bukan karena baunya, bukan karena itu udah biasalah. Kan kita pakai APD juga kan, alat pelindung diri, dari mulai masker, sepatu boot, sarung tangan karet, kacamata safety kan. Itu mungkin terjaga di situ. Ada insentifnya pun tiap bulan ada buat disusu. Udah nanti aja lu pasti ngalamin kata dia. Gue pikir ini cuma gertakan aja. Udahlah, gue coba. Belajarlah gue. Karena berhubung itu gue shift 1, gue kan gak nemuin kejanggalan. Gue belajar sama leader gue, akhirnya gue bisa. Ya kan? Gue bisa belajar di situ. Oke, gue ditinggal 2 hari di training leader. Akhirnya gue ditinggal sendirian dah. Bisa lo. Oke, siap pak. Sekitar seminggu masuk pagi. Kan berikutnya masuk shift 2 kan. Itu pun gua ya biasa aja, nggak ada apapun, masih santai gua. Oke, enjoy, kita bawa kerja. Tapi yang shift 3 ini nggak pernah ngasih tahu gua bang, operator senior gua nih. Mungkin dia tahu gua baru, ya gua diem lah. Dia nggak ngasih tahu gua. Begitu masuk shift 3, minggu berikutnya gua masuk shift 3 jam 12 malam. Bermula awal kejadian itu, gue ngerasain ada keanehan di situ bang, di dalam ruangan mesin itu bang, yang kimia itu. Itu kan yang kimia yang panjang itu kan semua 20 meter, kurang lebih 20 meter ya. Yang khusus kimia itu kan tertutup ruangan bang, kaca, dinding, kaca, pintu depan belakang. Karena nggak boleh ada bau keluar kan. Pintu plastik, fiber, tapi ada kacanya, kan bisa ngeliat keluar kita. Nah, sekitar jam 1-an lah, jam 1:04 lah. Gue mulai ada keanehan di situ bang.
mengalami pertama kali. Kayak ada yang manggil. Tok. Spontan gue nengok dong. Siapa yang manggil? Sedangkan dia mesin kedap suara bang. Berisik, bising. Mesin pompa muter. Kok jelas banget suaranya? Ah, perasaan gue aja kali. Gue keluar kan. Gue balik lagi mesin itu. Sama. Siapa sih manggilin? Gue keluar kan, nanya ke bagian inspection mesin pertama tuh. Ada yang manggilin gue? Nggak ada. Lah, perasaan gue aja lah. Begitu gue lagi ngecek barang, gue liatin barang yang keluar dari mesin gue nih, NG apa enggak, reject apa enggak. Gue liatin, kok ada yang lari di belakang gue bang. Suara bising tapi kenceng. Spontan gue nengok dong, apa yang lari ya? Di situ gue mulai merinding bang. Gue mulai di hati gue kepikiran dengan omongan yang mantan operator yang ini sebelum gue. Apa ini yang dimaksud sama dia? Tapi nggak mungkin. Karena gue baru nemuin cuman keanehan begitu aja. Orang lari, orang jalan. Itu gue jadinya gue diemin aja dulu dah. Mungkin hanya perasaan gue aja, halusinasi gue kan. Sehari, 2 hari, 3 hari berikutnya gue di mesin itu sekitar jam 2 lewat tuh, shift malam juga. Leher gue ada yang ngusap bang. Gue pikir temen gue di segini sudah tuh, gue nengok nggak ada. Gue nengok, siapa yang ngusap ya? Kata gue, ini gimana sih? Udah gue kepikiran, mulai agak ngedon gue di situ bang. Kok begini ya? Pantasnya nggak ada yang kuat. Apa hanya halusinasi gue aja apa gimana gitu? Oke lah, gue keluar lah. Gue tenangin pikiran gue kan di ruangan temen gue tuh di AC. Tapi gue nggak cerita. Mungkin firasat gue aja, hanya perasaan gitu kan. Gue nggak cerita lah, nggak cerita sama mereka. Gue diem aja. Gue kerja biasa aja. Setelah lama gitu ya, beberapa hari berganti minggu, gue shift malam lagi bang. Semua kejadian yang gue alamin itu shiftnya shift 3. Nah, gue sempet nanya sama operator yang shift pagi nih, senior gue. Setelah kejadian-kejadian yang gue alamin, tapi kan gue belum ngomong siapa-siapa, hanya baru sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin hanya perasaan gue. Setelah beberapa kali gue ngalamin, beberapa kali masuk shift, sekitar mungkin udah di mesin itu udah 1,5 bulan lah. Gue baru ngomong ke operator senior gue. Gue ceritain masalah ini, begini. Dia cuma tersenyum bang, ketawa. Akhirnya lu ngalamin juga. Maksud gue ngalamin apa bang? Udah, tapi gue bakal ngalamin yang lebih dari ini. Tuh, bener bang. Udah nanti juga lu bakal lihat. Gue makin ngedon dong. Aduh, gue keluar apa enggak ya di sini ya? Ini makin gak enak aja kerja begini nih. Besok malam gue masuk lagi. Kebenaran gue lagi ngambil di section pertama tuh, ngambil cetakan buat ngeprint. Karena belum jadi. Ya gue udah kebelet nih mau buang air kecil. Gue ke toilet produksi kan jauh. Di tempat itu kan muter karena liftnya rusak. Akhirnya gue lihat belakang lewat tangga. Tangga itu turunnya di pintu kaca yang mau masuk ke office depan. Karena toilet office depan dekat, ya gue ke situ dah. Itu sekitar jam 1:30 bang, 1:30 malam itu. Gue masuk buka kaca kan itu tempatnya gelap kan. Itu lorong bang, mungkin sekitar panjang lebih kurang 20 meter. Gue buka pintu kaca, aduh kok ini gelap amat. Gelap banget ini tuh. Gue terus agak, gue pelet. Gue jalan, gue pintu. Rasa takut sih ada, tapi karena gue ngetahan, gue bukalah pintu toilet itu, lampu gue nyalain cetrek. Begitu gue lagi buang air kecil itu berdiri di toilet itu, ada yang jalan bang, sekelebatan, gelap. Kaget dong otomatis gue. Apaan ya? Gue buru-buru dah. Begitu gue udah selesai, pintu nutup sendiri bang. Bar. Kaget sontak gue di situ, langsung dog. Gue lari, pintu gue buka, sampai toilet itu nggak gue matiin lagi lampunya. Gue lari, buka,
pintu kaca itu yang mau ke bagian produksi. Di situ gua ngeliat satu penampakan, Bang. Di pojokan itu, lorong itu. Gua nggak berani nengok sama sekali. Tinggi, besar, hitam. Mata merah, rambut panjang segini. Gua lari langsung itu. Takutnya minta ampun. Dan gue yakin tuh, Bang, kalau yang gue lihat itu Gandaruwo. Karena dari posisi postur tubuhnya. Gue ke temen gue akhirnya dikasih minum. Temen gue, lu kenapa kadang ketakutan? Gue jelasin kan, gue habis dari toilet depan. Emang kenapa? Lu kenapa nggak ke produksi? Kejauhan. Lu habis ngeliat apa? Gue ceritain dong. Aduh, lu kenapa ke situ? Ya, gue kan mana tahu bakal ada kejadian begini. Yang gue tahu kan, gue udah nggak tahan ya, gue lari lah ke situ. Lain kali jangan ke situ ya, gue produksi aja. Gue sempet di situ ngedrop, Bang, panas dingin badan gue. Gue tenangin pikiran di temen gue, dikasih air minum. 1 jam gue duduk, gue sambil ngerendung, sambil mikirin gitu yang tadi. Apa gue salah lihat? Tapi enggak, soal gede, tinggi, matanya merah. Gue pikir, aduh, kerjaan begini amat ini ya. Gue nggak lanjutin, gue butuh. Gue lanjutin ya, gue nyanyi begini terus. Udahlah, gue ikutin aja lah alurnya. Gue lanjutin sampai pagi. Gue nggak cerita ke temen yang lain, gue diem. Gue setiap ngeliat itu pasti gue diem. Di malam ke-6 shift 3. Nah, di situ gua ngeliat ada penampakan sesuatu, Bang. Gua lagi berdiri di posisi mesin gua ngecek barang kayak biasa. Itu sekitar jam 2:30, jam 2:30 malam. Gua ngecek posisi badan gua, muka gua kan lurus menghadap ke jendela luar kan, samping gedung itu. Di sana kan gelap. Ada jendela, terus jendela itu kan diteralis, hanya terbuka segini. Gue santai kan, gue ngecek santai gini. Pas gue fokus ke depan ngelihat itu apa? Kok makin deket? Gue pikir maintenance tuh, teknisi ya, lagi ngecek sesuatu. Wah, teknisi mungkin. Gue nunduk lagi. Pas gue lihat lagi udah deket, Bang. Mungkin dari jendela sekitar jarak kurang lebih 1 meter. Kan gelap di posisi itu kan. Apa ya itu? Waduh, sontak gue kaget, Bang. Gue langsung istighfar itu. Astagfirullahaladzim. Baju putih, rambut panjang, cuma muka agak gelap. Sontak gue lari, Bang, keluar. Akhirnya gue samper temen gue dong, gue samperin. Gue kaget, Bang. Apa yang gue lihat itu? Gue pikirin aja. Baju putih, rambut panjang, tinggi, mata agak merah dikit tuh gelap. Gue yakin, Bang, yang gue lihat itu kuntilanak, Bang. Gue langsung samper temen gue ceritain kejadiannya, karena gue udah sering nemuin gitu, gue nggak tahan. Dia pikir temen gue, bohong lu. Ayo, apa, lihat. Dia penasaran juga. Begitu gue masuk ke ruangan itu, dia pakai masker kan, masker biasa, karena bau kimia. Gue juga sama pakai masker. Udah nggak ada, Bang, di jendela itu. Mana kata nggak ada? Aduh, mana ya? Akhirnya teman gue pergi keluar, gue keluar lagi dah. Itu belum ada kejanggalan yang lebih dahsyat lagi, maksudnya yang lebih tragis lagi, Bang. Nanti itu ada. Setelah beberapa hari, oke lah, kita oper shift lagi, ke shift 1 lagi, kan begitu terus harus saya. Seterusnya shift 1, shift 2, shift 3, shift 1, shift 2, shift 3. Setiap kejadian aneh, kejanggalan, sesuatu yang mistis, itu dia ada di shift 3, Bang. Malam terus. Itu jamnya mulai dari jam 12:30, jam 1 sampai jam 4 pagi. Itu kejadian-kejadiannya di situ. Dan yang ngelihat
sesuatu yang di belakang itu juga pernah dialami sama maintenance di situ. Dia tahu gua pernah ngeliat yang tadi gue bilang itu, dia langsung nyamper ke gua. Lu ngeliat apa dah? Udah sabar, gue juga pernah ngeliat. Yang lain enggak, lu mungkin ditunjukin untuk ngeliat. Tapi kan gue takut bang kalau begitu. Udah tenang aja. Oke lah, gue lanjut dah kerja di situ. Ada kejadian aneh lagi bang, ketika gue masuk di shift 3 lagi, itu sekitar jam 3:30 bang. Ada satu keanehan di situ bang. Biasalah aktivitas gue, bawa barang yang akan di brushing ulang kan di mesin gue. Nah gue lagi ngecek dalam mesin itu, temen gue yang di mesin setelah gue nih begini. Temen nggak ngomong, memanggil tangan aja begini. Oh gue pikir dia perlu bantuan gue nih. Oke kata gue, ntar dulu, bentar. Gue buka masker, gue buka pintu, gue jalan ke dia. Pas gue buka pintu ke ruangan mesin dia, lah kemana? Kok nggak ada? Tuh, nggak tahu. Yang gantiin dia istirahat, atasan gue kan, leader. Dia ada di ruangan sebelah, karena dia megang 2 nih. Yang sebelah juga disuruh istirahat, makan. Saya tanya dong sama atasan saya ini, Pak, si Bobby kemana? Teman saya nih. Bobby kemana nih? Tadi dia di sini ya? Ah, siapa bilang? Orang saya suruh istirahat semua. Kapan? Lah mereka jam 3:45 udah istirahat makan. Ah, jangan bohong Pak. Kata gua gitu. Jangan bohong ah. Jangan bohong gimana sih toh? Dia udah pada istirahat makan tadi jam 3:45. Kan emang istirahat jam segitu. Emang kenapa? Barusan dia manggil-manggil saya. Gue bilang gitu kan sama leader gue. Sontak kaget dong leader gue juga. Gue juga kaget. Ah kamu jangan bohong. Ya nggak bohong gimana Pak? Dia manggil tadi saya begini-begini. Saya nyamperin kemari. Orang dia udah istirahat makan tuh. Gue langsung dag. Waduh, berarti yang manggil gue itu siapa? Manggil-manggil begini. Tapi nggak ada suaranya. Cuman mulutnya nggak ada gerak. Gini aja. Sontak gue kaget lagi tuh. Ketika dia masuk jam 4, gue kan istirahat. Dia kan gue tanya, emang tadi lu istirahat? Iya. Ah bohong lu kan manggilin gue tadi. Siapa manggilin lu? Gue habis makan terus tidur dari jam 3 kurang. Wah udah gak ada makin beres aja nih pikiran gue. Kenapa cuma gue aja sih yang dibikin begini? Dan ternyata nggak cuma gue bang, operator-operator lain di mesin itu pun sering ngalamin. Makanya banyak yang nggak kuat, resign keluar dari situ karena ngalamin ya kayak gitulah. Ketika suatu malam ada yang ngeliat tuh temen gue, posisi mesin area kan begini ya, lane 1, lane 2. Ini lane 3, 2 mesin, panel listrik. Nah, di sini ada mesin manual. Itu seperti mesin fotokopi. Tingginya kurang lebih 1 meter 120 cm lah. Lebarnya ya seukuran fotokopi. Dia mesin manual. Kayak fotokopi begitu. Kan buat ngeprint. Itu kalau tombol nggak ditekan, dia nggak bakal turun. Karena ada sensornya juga. Kalau pelindungan badan kita, sensornya dia tetap nggak mau turun walaupun ditekan. Temen gue di lane 3 kejadian itu jam 1:01 malam, ngeliat ada cewek pakai baju putih long dress. Dia manggilin gue, dia pikir tuh ada cewek cantik. Ah masa cewek malam-malam di situ ngapain? Coba aja lu lihat. Wah iya itu yang ngeliat cuma gue berdua bang sama temen gue. Tapi siapa ya? Kalau karyawan nggak mungkin dong pakai long dress. Karyawannya pakai seragam. Kalau ADM atau admin pun pasti pakai seragam juga. Ini siapa? Ah bener toh, kata temen gue itu. Begitu kita lagi ngobrol asik, kita lihat noleh lagi, si cewek udah nggak ada.
dia hilang. Akhirnya gue sama temen gue, udahlah kerja, mungkin orang mana nyasar gitu. Tapi kepikiran dalam hati gue, nggak mungkin dong ada orang mana nyasar masuk ke dalam, pasti kan melewati pos security dulu kan. Udahlah gue buang aja dah pikiran begitu. Ketika jam 3:30, jam 3:30 pagi, terjadilah bang satu tragedi, kecelakaan kerja. Di mesin yang gue bilang mesin manual. Di situ ada salah satu operator yang sedang menjalankan. Karena setiap barang ada barang NG dari produksi yang gue jalanin, itu kan di rework, diulang. Nah dia ngeprint manual. Kejadian itu ditemukan sama atasan gue, supervisor gue setelah keluar dari kantor produksi. Karena lewatnya lewat situ, kelihatan. Begitu dia keluar, dia nengok, dia pikir itu orang lagi bercanda kan atau gimana ya, tapi teriak-teriak minta tolong bang. Minta tolongnya aja itu nggak jelas suaranya, cuman karena leher udah tergencet pin puteran dari mesin itu udah begini bang. Tapi untungnya gagang pin itu segini panjangnya tuh nggak tajam, bulat. Kalau tajam mungkin udah ke dalam. Itu bulat, hanya nusuk. Walaupun bulat, nusuk kan sakit. Dia lari langsung. Dia angkat susah karena mesin, kekuatan mesin. Akhirnya manggil yang lain, termasuk gua bang, karena deket mesin gua, seberangan jalan gitu ya. Gua lagi di luar posisi, di luar area mesin yang tertutup. Gua muter jauh. Gua terpaksa lompatin mesin bang. Gua naik ke mesin, lompat ke situ. Gua panggil pun yang lain sama. Ada sekitar 8 orang kumpul di mesin itu. Gimana cara ngeluarinnya orang? Karena kegencet mesin. Akhirnya ada inisiatif panggil maintenance. Datang, dibongkarlah mesin itu bagian belakangnya sama maintenance. Di situ kan ada tombol-tombol sensor. Ini putaran di samping ini yang buat ngangkat mesin pun ada sebenarnya bang. Tapi ini nggak bisa digerakin sama sekali. Biasanya lancar. Di bawah mesin samping itu ada bulat seperti setir mobil. Dibuka nggak bisa, diputer nggak bisa sono sini, dibongkarlah sama maintenance, dicabut lah nggak tahu apanya itu sensor-sensornya. Akhirnya bisa diputer bang, terbuka lah ngangkat mesin itu. Dia udah kondisi udah nggak sadar bang. Dia jatuh plek. Jujur bang ya, 2 menit lagi telat, lewat ya bang. Langsung malam itu dilarikan dia ke rumah sakit. Setelah dirawat di rumah sakit, dengar kabar 3-4 hari dia resign bang. Dia bilang pun sama, gue nggak mau ngalamin yang lebih dari ini. Ini gue keluar. Mungkin ya untuk mendinginkan suasana, mencarikan suasana, beberapa hari, beberapa minggu nggak ada kejadian aneh bang. Nggak ada. Sampai 3 minggu nggak ada itu sama sekali. Tapi setiap ada kemunculan gadis long dress putih itu, nggak gue yang lihat ataupun ada yang lain yang lihat, nggak berapa lama pasti kejadian bang, kecelakaan kerja lagi. Singkat kata, singkat waktu sudah 2 bulan itu cewek nongol lagi bang. Yang lihat bukan gue, tapi cewek yang sedang rework. Cewek itu bagian rework, bagian barang-barang yang bisa di rework. Dia ngeliat cewek itu, dia langsung lari kan. Dia pikir apa, tapi begitu balik nggak ada lagi. Setelah beberapa jam kejadian itu menjelang pagi bang, sekitar jam 4:30 lah, 4:30 pagi itu terjadi kecelakaan kerja bang di production 2. Ini mesin area drill, press, brushing, BBT, klak, terjadinya di brush. Tangan masuk ke dalam brushing bang. Brushingnya itu kawat bang, bukan sikat biasa. Namanya nge-brushing tembaga kan, itu kawat bang.
kencang putaran mesinnya, atas bawah itu berasing. Cup, masuk tangan, hancurlah, kulit daging habis semuanya, habis bang itu. Maintenance turun tangan lagi, dibongkar lagi mesinnya, diangkat brasingnya. Pagi 4:30 itu langsung dilarikan ke rumah sakit bang. Gua nggak tahu itu siapa namanya, mungkin karena itu anak baru dah, dia lalai atau gimana gua nggak tahu. Tapi setelah ngeliat cewek itu, ada yang lihat long dress panjang itu, pasti terjadi lagi bang. Nah terjadinya di situ. Setelah dirawat, gue dengar dia pun resign. Setiap yang mengalami kejadian kecelakaan kerja, resign bang, nggak mau lagi. Beberapa bulan berikutnya, minggu, bulan, gue melihat ke belakang bang, karena kebagian pas gue shift 3 malam itu juga, jam 2:04, jam 2:15 ya, tangki habis bang, tangki cairan kimia buat mesin gue nih. Yang gue agak kesel dikit, kenapa nggak shift 1, shift 2 dah yang gantiin. Udah tahu yang shift malam itu sering kejadian aneh-aneh. Ya mau nggak mau lah, gue ganti lah. Karena kalau cairan nggak masuk, barang gue reject bang. Barang produksi dari mesin gue. Gue ganti dengan suasana hati yang sedikit tegang, takut. Karena ke belakang bang, ruang genset gelap. Tangki kimia yang gede-gede pun gelap. Hanya ada lampu tembak nyorot, tapi nggak terlalu ke situ kan, nyorotnya ke jalanan dari satu tiang itu dari belakang. Tapi nggak terlalu terang. Ketika gue ganti tangki, gue putar area press, gue ketemu di situ sama maintenance. Hati gue tenang dah. Mau kemana lu? Mau ganti tangki bang? Oh yaudah. Gue pikir dia juga mau ke situ. Gue tau dia pergi ke dalam. Aduh, gue makin deg-degan aja nih, karena tempat tangki gue agak gelap bang. Tangki gue dengan tangki yang gede itu tuh nggak jauh jaraknya, agak gelap. 3 tangki ini, gue beraniin dah. Nah karena bahan bakar cairan kimia gue udah tinggal dikit, gue ganti dah. Dengan tergesa-gesa gue ganti, gue pindahin tangki, gue ganti. Bautnya ada 4, baru gue pasang baut 2. Gue nggak sengaja bang ngelihat sesuatu di pojokan tangki yang gede bang, penampakan ada di situ. Lagi nyender, gue langsung spot jantung di situ, tok 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 tok. Gue bergegas cepat, gue pasang baut semua. Karena nggak fokusnya gue, sampai kaki gue tuh kebenaran gue nggak pakai APD waktu itu. Sepatu boot gue nggak gue pakai sepatu biasa. Bahan ketetesan dari cairan kimia itu, kaki gue panas. Jarak dari tangki gue ke valve atau keran air itu cuman jarak 5 meter bang, deket. Cuman lebih deket dia ke penampakan itu. Gue nggak berani ke situ. Gue masih penasaran itu apa, nyender. Posisi begini nyender di dinding. Pas dia berdiri tegak, lompat gue langsung bang. Gue tinggal semua kunci-kunci yang buat ganti tangki, kabur gue langsung. Yang gue lihat itu pocong bang. Ke dalam gue langsung ngos-ngosan, gue lari. Gue sampai nggak sempet mikirin kaki ini yang ketetesan cairan kimia panas. Nggak sempet gue mikirin ke situ. Gue lari ke tempat lama aja dah, ke teman gue. Akhirnya di situ gue cerita sama leader gue, kaki gue udah cuci kaki dulu ada. Gue cuci kaki, udah istirahat dulu, duduk dulu situ katanya. Tuh. Udah tenang di situ, pikiran lu minum dulu katanya. Oh, tuh serba tegang dah kalau mulai masuk shift 3 dah. Nggak cuma gue juga, operator di mesin itu pun kalau mulai masuk shift 3 itu semua pikirannya udah lain gitu bang, tegang gitu. Karena kalau yang mesin gue pegang itu berkenaan dengan area luar bang. Kayak semacam penggantian yang gue bilang, penggantian tangki, ya kan? Ngisi bahan bakar tangki di dalam, gue keluar lagi ngecek dari yang tembok itu, etalase itu, jendela.
Dari situ gue ngecek kan udah penuh apa belum nih. Karena mainnya di luar terus kebanyakan bang. 30% di luar, 70% di dalam dah. Kesini tuh. Gua ada spontan jantung di situ, sport jantung, kaget dah, aduh. Terbayang-bayang terus dah yang gue lihat itu. Sampai gue itu mau makan aja nggak enak lah bang, nggak nyaman udah. Karena pikiran udah kemana aja nih nawangnya nih. Tapi yang setiap gue lihat di belakang itu belum ada kejadian di gue bang, belum. Yang ada kejadian aneh itu yang sering terjadi kecelakaan kerja itu ketika ngelihat wanita long dress itu bang. Itu terjadinya di production 2 terus. Dari mulai yang gue bilang tadi bracing, pindahlah ke mesin yang ini bang. Area mesin yang ini namanya mesin BBT. Sering tuh terjadi di situ. Mesinnya nggak terlalu besar, cuman bahan buat ngecek komponen alat itu, itu cepatannya, daya tekannya kencang bang, tajam lagi, ada jarum-jarumnya. Ketika malam juga itu kejadian, nggak malam sih, shift 2 di kejadiannya itu sekitar jam 11-an lah. Gue belum masuk kan karena gue shift 3, belum masuk gue. Pas gue udah sampai tapinya, gue ya di dalam dah sama teman ngobrol. Terjadilah kecelakaan bang, kecelakaan kerja. Sebelumnya ada yang melihat long dress itu, wanita itu, baju putih long dress. Gue masuk ke dalam itu udah lagi ngeliat kejadiannya bang, itu susah itu. Padahal dia cuma naruh komponen, turun, angkat lagi, cabut, angkat lagi, cabut. Belum tangan keluar itu tiba-tiba mesin itu gas turun sendiri bang. Itu tangan yang ada gencet mesin itu remek bang, tulang itu. Karena apa ya, kencengnya tekanan presan itu bang. Padahal itu mesin kecil, hancur tangan ini. Akhirnya dipanggil maintenance, diakalin, itu banyak yang nempel juga di situ bang, kulit pada nempel di situ. Dibawa ke rumah sakit seperti biasa, dirawat dengan pembiayaan perusahaan. Ya akhirnya resign juga. Yang paling fatal yang gue temuin pernah bang, sekitar gua mungkin udah sekitar kerja 9 bulanan lah, mungkin 8 bulan lah waktu itu. Gua kan bermula ganti tangki lagi, itu sekitar jam 2:30 gua ganti tangki. Selesai gua ganti tangki, gua ngeliat satu sosok bang di situ. Karena di belakang PT gue masih ada lahan kosong, bentuknya lahan kosong, genset, gudang genset, ruang genset, kantin. Ini ada lahan kosong. Gue tegesin itu sosok itu ternyata seorang kakek-kakek tua, orang tua di situ. Tenang dong gue, karena bukan makhluk gituan, makhluk astral bukan kan. Akhirnya gue, karena gue sambil lewat, dia berdiri di pinggiran lahan kosong itu. Gue tanya lah dia, gue panggil dia Ki ya, karena Aki itu. Ki, kok ada di sini? Iya. Lagi ngapain? Main aja. Gue pikir ini siapa? Sementara ini semenjak gue di sini tuh nggak pernah ngelihat aki-aki ada di situ, ataupun karyawan yang tua-tua tuh nggak ada. Level-level manajer aja itu masih muda lah, umur yang nggak tua lah. Ini siapa kaki ya? Gue pikir, namanya gue lihat orang, gue nggak takut, biasa aja. Nah, emang Aki mau ngapain di sini? Enggak, lagi ada yang dicari aja. Dia bilang lagi ada yang dicari. Gue pikir apa yang dicari? Udahlah, gue nggak terlalu hiraukan kan. Gue ke dalam, Daki saya ke dalam dulu. Dia diem.
Sekitar gua 2-3 langkah, gua berhenti. Gua tengok lagi ke belakang. Udah nggak ada bang tuh orang. Padahal mungkin jaraknya cuma 2 meter dari belakang gua. Begitu gua nengok, nggak ada. Spontan gua kaget. Gua ke dalam, pikiran gua masih mungkin namanya orang kan. Gak masalah lah. Di ruangan yang gue lewatin itu, kan gue bilang ada mesin press, ruangan aerial press. Itu ada satu mesin yang sedang dalam perbaikan maintenance, under maintenance. Karena sensornya ada yang rusak. Nah, di situ shift 3, maintenance shift 3 itu sedang memperbaiki di situ, bang. Gue ngeliat lagi pada perbaikan. Begitu pagi, kan pulang jam 8 yang shift malam kan. Yang shift pagi masuk jam 8. Itu kan kumpul 3 orang maintenance shift malam sama yang pagi sama manajernya. Karena itu mesin dari kemarin rusak. Laporannya kan udah bisa, udah bener. Oke, dites pun dari malam udah enak, bisa. Cuman dipakainya nanti aja shift 1 katanya. Akhirnya dicobalah sama shift 1. Dicoba sama shift 1 itu udah lancar. Ini mesin press, bang. Beratnya aja, bobotnya ini, berat bobotnya itu ada yang 150 ton. Itu kalau kena des itu kayak apa? Sedangkan alat buat ngepresnya aja itu baja. Nah, ketika sudah oke katanya, dicobalah sama shift 1 operatornya. Di situ ada maintenance, bang. Ya udah selesai lah, ada yang senyum-senyum ketawa lah. Biasa namanya udah clear kan, masalahnya udah beres. Ketika shift 1 operator itu mencoba trial ngepres, seperti yang gue bilang, sensor ada kanan kiri. Kalau ini masih kelindung badan, dia nggak bakal turun. Dan untuk ngepresnya pun ada tombolnya, kanan kiri, dis turun, dilepas ngangkat tarik. Itu enggak, bang. Dicoba sama shift 1, masuk barang produksi, ditaruh pakai tangan gitu. Belum apa-apa tuh, baru begini, dus turun, bang. Kaget, spontan semua. Kebenaran gua dari shift 3 itu lewat pulang areal itu, keluar. Nah, yang jadi operator mesin itu, siapa namanya waktu itu ya? Kalau nggak salah Edi mungkin. Dia nggak kerasa, bang. Mungkin karena saking kencengnya tekanan itu, dia nggak ngerasa sakit. Dia cabut, terus naik ke atas lagi. Maintenance dia nggak tahu di belakangnya. Pas dia lihat tangannya, 4 jari hilang, bang. Spontan itu maintenance semua kaget di situ. Semua yang di ruangan itu ngeliat kaget semua, sampai histeris. Apalagi cewek-cewek ya, QC di press itu hampir ada yang pingsan, bang. Apalagi QC, bang. Kalau QC kan rata-rata itu cewek kan. Setiap bagian itu kayak press itu ada QC-nya, bang. Hampir pingsan, bang, lihat kejadian itu. Karena teman gua itu jarinya udah nggak ada, 4 jari ini. Jarinya nempel di mesin press itu, bang. Nempel di situ, gepeng semua, hancur. Dilarikan ke rumah sakit. Cuma kalau yang kecelakaan permanen kayak gitu, itu langsung diangkat karyawan sama pihak perusahaan, plus pergantian kecelakaan itu. Kan dihitungnya kalau jari itu kan per ruas jari berapa? Kan kalau 4 jari berarti berapa ruasnya? Itu kecelakaan paling fatal itu, bang. Wah, heboh di situ. Sampai anak presnya aja ngedon, bang. Yang tadinya nggak pernah ada masalah kayak gitu, pada ini kerjanya pada takut. Karena takut kejadian menimpa mereka juga. Nggak tahu dah, setiap ada kejadian tuh jeda waktunya agak lama, bang. Seminggu, 2 minggu itu, sampai sebulan tuh nggak ada apa-apa. Kayak orang masa tenang gitu. Setenang. Selang beberapa lama kejadian di areal mesin gua, bang. Kebetulan waktu itu gua shift 2, pulang jam 12 malam, over shift dengan teman gue yang shift 3.
Kejadian itu di sekitar jam 2:30 bang. Oh ya 2:30 lah. Suhu normal di mesin itu, suhu normal. Biasanya sekitar 55, 60 itu normal. 45 rendah, 50, 55 sampai 60 itu normal. 60 ke atas baru bahaya lah. Takut apa-apa panasan. Ketika pergantian shift, gue udah konfirmasi ke temen gue, oke, semua udah lancar. Kan setiap operasi kan kita konfirmasi ke temen dong, masalahnya apa, kejadian apa, ini kita informasikan, nggak ada masalah. Dia pun ngeliat sesuatu yang aneh bang, gue nggak tahu dia ngeliat apa. Dari jendela itu bang, dia pun lari, dan ternyata yang dia lihat sama dengan yang gue lihat bang, kuntilanak. Setelah kejadian itu dia ngelihat itu sekitar jam 2:30, 2:30, jam 3 kurang lah, kurang dikit, kurang seperempat, terjadi kecelakaan kerja di tempat gua bang, di mesin yang gue pegang itu. Dan untungnya nggak ada orang satupun yang lewat di situ. Biasanya ada aja orang yang lewat, ada aja gitu ya, lewat 1, 2 gitu. Dia ngeliatnya begitu mau masuk ke ruangan itu, baru membuka pintu bang, meledak. Itu ledakannya kedengaran sampai keluar. Duar! Pipa cairan kimia yang di samping mesin itu ledak bang. Dia kaget, jatuh ngeliat kan, semburannya itu kimia ke atas dinding mendidih. Patahan pipa nancep ke atas. Tapi untungnya nggak ada orang yang lewat. Dan dia pun untung nggak keburu masuk ke situ. Baru membuka pintu, tahu-tahu duar. Kaget. Itu sempat hampir 1 minggu bang produksi itu di gua. Karena mesin gua itu jantung dari produksi bang. Kalau yang lain bisa dialihkan ke mesin lain. Tapi kalau ini nggak bisa. Nunggu dari maintenance luar negeri, dari asalnya perusahaan itu. Perbaikan selama 1 minggu, baru bisa operasional lagi. Di situ bang, baru terjadi di areal gue itu kecelakaan kerja kayak gitu. Sebelumnya di tempat yang lain-lain terus. Seperti yang gue bilang, kecelakaan kerja, gue pernah bilang ketemu dengan seorang kakek tua kan. Selang beberapa bulan, 2-3 bulanan lah, itu ada anak shift 2, gue kebenaran shift 2, tapi yang ngelihat bagian lain, itu dia lagi buang sampah. Dia pun nggak tahu kok ada aki-aki. Kebenaran ditanya sama dia, engkong lagi ngapain di sini? Dia manggil engkong. Enggak, lagi main. Main kong, iya, ngapain? Dia bilang mau nyari lagi. Aki-aki itu bilang mau cari lagi. Tuh anak nggak tahu dong maksudnya cari lagi apa bang. Itu 11:30 malam bang. Karena keadaan mau pulang, setiap shift, setiap section pasti buang sampah. Sampah dibuang di belakang. Nah, gue kan shift 2 juga, pulang juga kan. Nah, shift 3 masuk dong jam 12 malam. Kejadian lagi bang. Dia masuk, baru mulain, itu mesin normal, nggak ada kerusakan. Dia masuk, mau kerja, kejadian yang sama terjadi di situ bang. Tangan masuk, press turun, des, 3 jari hilang, 3 jari setengah. Kalau yang duluan 4 jari, kalau ini 3 jari setengah, habis gitu bang. Ini habis, sepotong kelingking. 3 jari setengah itu hilang. Heboh lagi lah di situ bang, geger lagi di situ. Permanen juga kecelakaan, dia dilarikan ke rumah sakit. Seperti biasa, kan udah peraturan perusahaan yang kena kecelakaan kerja permanen, kan diangkat karyawan tetap. Nah, dia diangkat karyawan tetap. Dikasih santunan setiap yang kecelakaan kerja itu. Yang gua nggak habis pikir, kok begini terus gitu ya. Ternyata bukan di gua doang yang gua lihat.
Ternyata di bagian lain pun sama. Tuh, pantas nggak ada yang kuat betah kerja di situ, apalagi di area mesin gua. Hanya setahun keluar, 5 bulan 6 bulan keluar. Nah, yang bikin gua fatal bang, mau resign gua dari situ. Ada satu kejadian aneh bang, yang ngikutin gua. Gua nggak tahu yang itu ngikutin gua, kok bisa sampai ngikutin gua gitu. Ceritanya gue pulang kerja bang, jam 12 malam. Gue masuk sore, shift 2, jam 4 pulang jam 12 malam. Setengah 1 gue keluar dari PT kan jam kerja sampai jam 12, tapi nggak langsung keluar bang. Kita kan beberes dulu di dalam. Jam 12:04 baru keluar land. Setengah 1, absen, keluar. Gue biasa aja bang, jalanan yang gue lewatin itu biasa. Gue paham yang tiap hari gue lewat kan. Jalan ini, biasa. Sekitar sampai wilayah yang mau masuk ke daerah gua, Cibitung, gua masuk dari jalan raya, tuh tiba-tiba ngeblank otak gua bang. Teng aja. Yang gua masuk itu tiba-tiba gua seperti ada di jalan tol. Karena apa? Gua ngeliat yang gua lewatin plang, yang kayak di jalan tol, jalan ini. Loh, gue kan kaget. Lah, kok ini gue ada di mana? Kok gue lewat tol? Gue ini kemana? Dari bilukan yang mau masuk ke daerah gue itu, pertigaan itu, perempatan, mau masuk ke gue. Itu sampai ke jalan kereta, itu sekitar kurang lebih 400 meter lah. Kalau sekarang kan udah underpass. Dulu kan belum underpass kan. Masih jalan kereta biasa. Di bawah, tetap jalan kereta. Kalau underpass kan di atas. Kita di bawah lewat. Gue bawa motor nggak pelan bang, 40 gue. Tapi kan nggak sampai ke jalan kereta. Hanya 400 meter. Ya paling nggak 5 menit sampai dong. Karena malam nggak macet. Nih gue nggak nyampe. Ini gue di mana sih? Kok di jalan tol ini begini? Gue udah ngeblank bang itu gue. Akhirnya gue sadar. Gue istighfar bang. Dalam hati gue, astagfirullahaladzim. 3 kali gue istighfar. Gue baca apa yang gue bisa nih. Ayat-ayat yang gue bisa gue baca. Itu bang, telat dikit aja gue lewat. Begitu gue selesai baca yang gue bisa tuh ayat yang gue baca. Itu keadaan di situ berubah normal lagi bang. Jalan biasa. Di depan gue jarak sekitaran 15 meter. Kesorot pelang. Jalan kereta. Hati-hati jalur kereta 2 sepur. Itu tadinya cuma jalan tol aja, gue tanjakan nggak sampai bang, nggak sampai sama sekali. Ini gue di mana? Aku nggak nyampe. Setelah gue tersadar itu lampu motor gue nyorot ke situ, pantulan cahayanya kuning, kan kelihatan bacanya. Hati-hati jalur kereta 2 sepur. Langsung gue ngerem bang, Duh! Mungkin dari jalur kereta ke gue sekitar 2 meter kali bang. Pelangnya ada. Tapi gue ada di posisi yang pelang itu nggak sampai, lewat pelang dikit. Gue berhenti, cup, kereta lewat, des. Aduh, itu bang yang bikin gue fatal. Dan gue langsung resign besoknya dari perusahaan itu. Kok kalau begini nggak bisa ini, udahlah gue resign aja lah. Nggak sampai setahun gue bang di situ. Mungkin sekitar 8, 9 bulan, 10 bulan lah. Sekitaran segitu lah, nggak sampai gue. Karena itu udah tragedi fatal buat gue, kejadian fatal. Dari PT gue baik-baik saja, jalanan tuh enak dilihatnya. Normal biasalah. Kenapa begitu masuk ke wilayah gue itu berubah. Jadinya kayak jalan tol, jalan nggak sampai-sampai. Gitu gue kaget, gue istighfar. Otak ngeblank langsung normal. Gue ngelihat pelang kereta, langsung gue berhenti. Kereta lewat. Terus. Tuh. Gue sempet ngelamun bang, sambil jalan naik motor. Gue pelan bawa. Gue mikirin yang terjadi barusan itu. Telat beberapa detik aja. Mungkin gue nggak selamat. Akhirnya sampai rumah, gue nggak pernah cerita masalah ini sama pihak rumah atau istri gue. Gue nggak pernah cerita. Ya gue simpan aja lah.
Akhirnya gue mutusin untuk resign dari perusahaan itu bang. Gue putusin lah, mau nggak mau gue keluar lah daripada kayak gini terus. Hidup nggak tenang, terganggu. Itu yang kejadian dari awal sampai akhir itu bang, yang gue alamin di perusahaan itu. Bang Harto, terima kasih banyak ya Bang Harto ya sudah mau mampir ke sini dan mau menceritakan kejadian yang terjadi di tahun berapa tadi Bang? Kalau gue masuk sih di 2003 ya bang. Kan gue bilang kalau awal masuk belum ngerasain apa-apa dan belum mengalami apa-apa. Mungkin sekitar di tahun 2004 bang. 2003 ke 2004 lah ya? Iya. Oh ini banyak banget nih kejadian-kejadian yang aneh nih. Iya bang. Bukan cuma hal mistis aja, tapi banyak juga kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerjanya Abang nih. Iya benar. Ini banyak sosok yang Abang lihat juga nih. Salah satunya yang menjadi perhatian saya adalah sosok si long dress. Iya. Sebenarnya sosok ini tuh siapa dan kenapa sebelum adanya kecelakaan si sosok ini tuh selalu muncul nih Bang? Abang tahu gak kira-kira? Yang gua perhatiin sih nggak ada yang tahu bang. Oke. Itu siapa tuh nggak ada yang tahu. Bahkan atasan gua aja tuh pernah gua tanyaan, nggak mungkin lah. Dia nggak pernah lihat bang. Siapa sih? Nggak ada lah katanya. Nggak ada yang tahu itu siapa bang. Jadi begitu masuk ke situ tuh 2003 itu PT baru berjalan tuh, perusahaan itu baru berjalan sekitar baru 1 tahun kurang bang. Mungkin dulunya lahan kosong itu mungkin dia dari situ kali bang. Oke. Gue juga nggak tahu dah, tapi nggak ada yang tahu. Setiap gue tanya itu nggak ada yang tahu. Setiap yang ngeliat pun nggak tahu itu siapa, nggak kenal sama sekali. Tapi sosok ini nggak pernah menampakkan wujud mukanya. Dia pernah nampakin bang, orangnya cantik sih. Dia long dress, baju putih panjang, rambut pun panjang lah sepinggang. Dia tuh pertama berdiri tuh hanya di mana ya, areal mesin panel gitu ya. Itu kan sebenarnya terang bang di situ bang. Tapi kelihatan. Dia itu nggak lama kalau ngelihat dia tuh bang. Nah gua aja yang seperti yang gua bilang, temen gua ngelihat ngasih tahu gua pun ngelihat, iya cantik. Karena gua ngeliat dari samping kan cantik tuh. Tapi begitu ngeliat lagi hilang. Berarti ini sosok misterius nih ya? Iya bang. Hanya sebagai pertanda aja kali ya? Iya, mungkin seperti itu. Oke. Selain sosok si perempuan yang sering menampakkan diri, ada juga sosok kakek-kakek yang abang lihat ya? Iya. Tadi kan sempet bilang kalau kakek ini tuh sempet meminta apa ya? Mencari sesuatu ya? Iya, dia bilang Minta lagi ya? enggak. Apa sih? Yang gue lihat kan gue pertama, dia cuma bilang ada yang mau dicari. Oke. Kalau untuk yang kedua kalinya? Yang kedua kalinya yang ngeliat orang lain itu bilangnya mau nyari lagi. Nah, ini nih maksudnya dicari tuh nyari apa nih? Ya, gue juga kurang tahu dia mau nyari apa. Tapi setiap dia setelah ngomong begitu, pasti terjadi kecelakaan kerja di areal deket dia ngomong itu. Kan nggak jauh areal pres itu ke ruangan yang dia berdiri itu kan di luar itu nggak jauh. Tapi dari semua sosok atau penampakan makhluk astral yang Bang Harto lihat, menurut gue yang paling menyeramkan itu adalah sosok favorit gue nih, Bang. Sosok pocong. Tuh. Gak tau kenapa kalau ada orang yang ngebahas pocong, gue tuh selalu tertarik gitu, Bang. Oh. Ini kenapa di sana tuh bisa ada kemunculan sosok pocong nih, Bang? Apakah selain Abang juga pernah ada ngeliat sosok pocong ini atau Abang yang baru pertama kali ngeliat? Kalau untuk pocong yang pernah lihat selain gue itu cuman enggak, gue aja yang lihat. Kecuali yang kuntilanak. Nah, temen gue yang operator pun pernah ngeliat. Rata-rata operator pernah ngeliat di situ. Ditampakin sama dia. Sampai maintenance pun, mekanik pun pernah melihat. Si kuntilanak ini? Nah, Tapi pocong nggak ada yang ngeliat selain Abang nih? iya. Mungkin gue nggak tahu dah setelah gue keluar ada nggak yang ngeliat, gue nggak tahu. Iya. Kan semua itu yang gue alamin begitu itu kan gue resign. Nggak tahu setelahnya gimana, gue nggak tahu. Tapi mukanya kelihatan nggak sih, Bang? Yang Abang lihat tuh? Yang mana tuh? Pocong itu? Kan tempatnya gelap bang.
Pertama dia nyender. Gue pikir tuh apa nyender? Mungkin bahan gitu ya. Iya. Namanya mekanik kan suka beres-beres bersih. Kok panjang banget bahan itu nyender begini dia nyender. Begitu gue perhatiin, gue baru masang 2 baut, kan baut 4 nih. Baru masang 2 baut, dia bergerak. Gue langsung spontan kaget dong, kok bergerak? Gue pasang baut buru-buru tuh. Nah, begitu baut keempat baru gue pasang, dia berdiri bang. Berdiri, kaget gue itu yang gue lihat itu. Gue pikir awalnya kayak bahan, karena nyender. Pas dia berdiri, gue baru tahu. Itu ya itu, pocong. Pocong, wah ini. Kalau untuk, sorry nih, banyak kan yang kita lihat di sosial media ya bang ya. Ini penampakan pocong tuh kadang-kadang tuh postur tubuhnya tuh suka beda-beda nih. Nah kalau untuk yang abang lihat nih, seukuran manusia apa lebih tinggi dari manusia nih ukurannya? Ukurannya standar bang, manusia. Standar ya? Iya. Agak cuman kayaknya agak tinggi dikit aja lah ukurannya begitu, nggak pendek banget tapi agak tinggi dikit. Cuman ukuran manusia gitu. Karena itu kan agak gelap posisinya bang, di samping tangki yang besar itu. Gue pikir tuh bahan kan seperti gue bilang karena ada di samping. Tapi dia yang pertama gue lihat itu, kan gue penasaran. Dia kan karena nyender, kelihatan setengah badan. Gue kan noleh begini dari samping tangki yang gue benerin kan, gue ganti. Lah kok apa sih nyender itu? Ini 2 kata lucu nih, pocong nyender. Nyender begini dia. Iya. Begitu gue tegesin, gue liatin, wah gak beres nih. Gue langsung buru-buru pasang. Pas gue nengok lagi, dia udah berdiri bang. Posisinya udah berdiri, bangun. Dari nyender itu dia udah. Waktu gue lihat begini, dia udah posisi kayak mau bergerak. Makanya gue langsung buru-buru kan. Pasang bautnya yang kedua itu. Begitu gue tengok lagi, dia udah berdiri. Bang Harto, ini gue masih agak sedikit mengganjal nih dari cerita Bang Harto yang terakhir nih. Bang Harto ini kan resign karena, mohon maaf ya, Bang Harto ini hampir lewat karena kejadian itu ya? Iya. Masuk ke jalur kereta ya? Memangnya kejadian ini ada sangkut pautnya dengan kejadian yang ada di pabrik nih? Gue juga kurang paham, kurang tahu dah. Karena dari kejadian-kejadian yang gue alami selama ini, sebelum kejadian gue nggak pernah merasakan kejadian yang gue alami hampir di jalan kereta itu. Tapi begitu mengalami kejadian-kejadian aneh, nah di puncaknya gue ya kayak gue merasa kayak ada yang ngikutin nih waktu dari PT juga. Karena jam 12 malam, setengah 1 malam pulang, kayak ada yang ngikutin aja. Tapi nggak ketahuan nih siapa? Nggak ketahuan, cuman hawa dari gue nih merasa gitu. Gue kayak ada yang ngikutin bang. Di motor tuh ya? Di motor gitu. Cuman kayak ada rasa-rasa aja. Cuman penampakan mungkin nggak ada gitu. Cuman perasaan gue itu merasa ada yang ngikutin gue. Oke, jadi baru nangkep nih gue nih alasannya kenapa nih. Mungkin karena banyaknya teror atau kejadian mistis di sana, dan juga yang terakhir karena ini nih yang menyebabkan Bang Harto harus resign. Nah iya. Gue juga heran, masa dari perusahaan itu keluar itu jalanan biasa aja. Begitu masuk wilayah gua, kok ngeblank otak gua langsung. Tiba-tiba kayak jalan tol, pelang-pelang ini. Jalannya kan tau kalau pelang tol. Jalan ini. Cuman yang gua rasain, kok gua nggak sampai ke jalan ini, kok di sini aja gitu. Motor lari 40-an lah. Karena gua ada ngeblank, gua lari 40. Nah, jarak dari situ ke jalan kereta itu kan kurang lebih sekitar 400 meter. Tapi gue kayaknya lama nih, nggak sampai-sampai. Gue ngeblank aja otak itu tuh. Kok ini jalanan kayak tanjakan aja, kayak flyover gitu kan. Nanjak. Gue merasa kayak nanjak. Gue akhirnya istighfar, gue kaget. Gue bisa apa yang bisa gue baca, ya gue baca. Dalam hati gue. Untung ya. Untung dah. Selesai gue baca yang gue bisa. Jarak sekitar 15 meter, lampu nyorot ke pelang yang jalan kereta. Hati-hati jalur kereta 2 sepur. Itu kan pelangnya kuning kan, bener. mantul kan. Di situ gue langsung sadar bang, langsung ngerem, set. Dari pinggir kereta gue mungkin sekitar 2 meter lah, 2 meter setengah, 2 meter setengah. Itu kereta langsung zes. Gue berhenti, hitungan detik kereta lewat. Yes. Oke Bang Harto, terima kasih banyak sudah mau mampir ke Jalan Gelap dan mau menceritakan semua yang terjadi sama Bang Harto nih. Iya. Dan sekali lagi terima kasih banyak, sehat selalu buat Bang Harto. Amin. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya untuk saksikan terus Jalan Gelap.
karena masih banyak video-video menyeramkan yang wajib kalian tonton. Dan kalau kalian mau jadi narasumber seperti Bang Harto, bisa langsung aja DM ke Instagramnya Jalan Gelap atau kalian hubungi nomor telepon yang ada di sini. Dan akhir kata, gua Jon Arya dan Bang Harto pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, thank you. Oke, sama-sama.